Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Sungguh bersyukur kita pada pagi hari ini dapat kembali menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Untuk mengawali hari-hari kita di sepanjang hari ini, marilah kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur atas berkat penyertaan-Mu, sehingga semalam kami dapat tidur nyenyak, dan pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali dan merasakan kasih penyertaan-Mu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang mau memberkati kami, memberikan kami hikmat, agar apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga berkatilah Eva yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang mau menyertai, sehingga apa yang disampaikan dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Kekuatan dalam Kerentanan. Bacaan terambil dari Ibrani 5 ayat 7-8, yang berbunyi demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan mengizinkan bagi setiap kita untuk kita bisa bersama-sama diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 berkata demikian. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan air mata kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan peristiwa Yesus memasuki Yerusalem bukanlah cuma sekedar fragmen sejarah, melainkan menjadi puncak dari ketaatannya. Dan momen ini menyikapkan sinkronisasi yang sempurna antara kedaulatan dan rencana Allah dengan keputusan kehendak bebas Yesus sebagai manusia sejati. Keteguhan hati ini adalah tujuan ilahi yang memastikan bahwa keselamatan manusia tidak dibayar dengan ketaatan yang setengah hati. Penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 memberikan catatan yang sangat jujur dengan mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberitahukan bahwa Yesus melewati jalan salib itu tanpa adanya sebuah paksaan. Kata dari ratap tangis menunjukkan pergumulan dari batin yang sangat hebat. Di balik keberanian Yesus memasuki Yerusalem dan menghadapi Getsemani, ada isak tangis yang tulus kepada Bapa. Ia tidak menggunakan kuasa keilahiannya untuk mematikan rasa sakitnya. Justru sebaliknya, pada ayat yang ke-8 mengatakan bahwa ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan di sini kita bisa melihat dari kata belajar, di sini bukan cuma sekedar berarti Yesus sebelumnya tidak taat, melainkan ia mempraktikkan ketaatannya hingga ke titik yang paling ekstrim. Keteguhan Yesus bukanlah keteguhan seorang robot yang tidak punya perasaan, melainkan keteguhan seorang anak yang begitu mengasihi Bapanya, sehingga ia tetap memilih untuk taat meskipun seluruh jiwanya merasa gentar.
Yesus membuktikan bahwa ketaatan yang paling murni adalah ketaatan yang diputuskan di tengah pergumulan jiwa yang paling dalam. Ia teguh bukan karena jalan itu mudah, tetapi karena kasih yang lebih besar daripada rasa takut yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa gagal sebagai orang Kristen hanya karena Anda merasa takut atau sedih saat menjalankan perintah Tuhan. Memang di dalam mengikuti Tuhan tidak selalu memberikan rasa nyaman secara emosional. Ada kalanya ketaatan terasa sangat berat dan menuntut air mata kita sampai tertetes. Namun ingatlah bahwa Yesus memahami setiap keluhan kita, setiap tangisan yang kita berikan. Keteguhan hati berarti memberi iman Anda untuk memegang kendali, bukan perasaan Anda yang berubah-ubah. Saat Anda merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa ratapkan tangis Anda kepada Bapa di dalam doa. Namun, tetaplah melangkah dalam rencana Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di tengah air mata itulah kesungguhan ketaatan Anda sedang dimurnikan oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami. Untuk hari ini kami bisa bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami agar hati kami didapati adalah hati yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan, pakailah setiap kami untuk bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami siap melakukannya dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6. Itu berarti masa berpuasa atau berpantang akan segera berakhir. Puji Tuhan, persembahan aksi Paskah yang telah terkumpul hingga Minggu 22 Maret 2026 mencapai Rp51.325.000. Dana yang telah terkumpul ini akan digunakan untuk mendukung program 1000 kaki palsu dari biji sesawi Yakum. Tiap satu kaki palsu membutuhkan dana sekitar Rp7 juta. Banyak orang yang telah mendapatkan bantuan dari program ini. Salah satu kisah inspiratif minggu ini adalah dari seorang driver bernama Bapak Haryadi. Beliau harus pensiun karena kaki kirinya diamputasi. Sejak saat itu, aktivitasnya terbatas dan menjadi tidak produktif. Berkat bantuan kaki palsu dari Yakum, ia bisa kembali beraktivitas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk menyambung hidupnya. Terima kasih atas pemberian bantuan kami bantunya untuk saya. Mari kita berpartisipasi di aksi Paskah kali ini agar semakin banyak penyandang disabilitas yang bisa ditolong. Persembahan aksi Paskah dapat dikumpulkan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening GKI Karangsaru. Berpuasa dengan hati, berbagi dengan kasih.